Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zulfitra SPD MPD, dosen tetap jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Inklusi, sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah Pendidikan Inklusi yang saya ampu pada semester 2 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini memiliki kode D51C60515. Mata kuliah pendidikan inklusi ini membekali mahasiswa pengetahuan tentang pendidikan inklusi, membekali mahasiswa agar mampu membedakan pembelajaran kompensatoris atau program khusus atau layanan khusus, dan diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan mengamati serta mengevaluasi layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini sesuai dengan CPL program studi atau jurusan meliputi CPL yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, mampu menunjukkan sikap mandiri, bermutu, dan terukur. CPL yang ketiga, mampu melakukan analisis terhadap kebutuhan layanan kompensatoris untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristiknya, sebagai dasar untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal. CPL yang keempat, mampu mengembangkan lingkungan, sarana, dan alat pendidikan yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif. CPL yang kelima yaitu mampu menguasai prinsip-prinsip, landasan, fakta-fakta tentang pendidikan secara umum atau biasa disebut dengan pedagogik dan pendidikan khusus atau ortopedagogik. Dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain. CPL yang pertama, mampu mengembangkan layanan pendidikan inklusi dengan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK yang kedua, mampu memahami peserta didik berkebutuhan khusus melalui kegiatan identifikasi sebagai dasar pengembangan potensi peserta didik secara optimal, yang bermutu, dan terukur. CPMK yang keempat, mampu mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan guru dan guru kompensatoris dan sumber daya yang lain yang ada di sekolah dalam memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. CPMK yang kelima, mampu mengembangkan lingkungan, sarana, dan alat pendidikan yang aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan fokus pada kemampuan menganalisis kolaborasi dengan semua sumber daya yang ada di sekolah yang merupakan bagian dari CPMK keempat. Kami menerapkan pendekatan cooperative learning dan project-based learning yang mendukung keterlibatan aktif semua mahasiswa. Perkuliahan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, menerapkan pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Negeri Makassar. Kami menggunakan referensi utama seperti buku Memahami Pendidikan Inklusi oleh Dr. Bastiana MSI dan Pendidikan Inklusi dan aplikasinya oleh Bapak Ilahi serta berbagai sumber referensi lainnya. Penilaian pada mata kuliah pendidikan inklusi ini mencakup berbagai komponen. Untuk kemampuan analisis kolaborasi ini akan berkontribusi sebesar 5% dari total penilaian. Dengan kriteria dan teknik penilaian yang mengacu pada pedoman penskoran non-tes seperti kajian referensi, tugas individu, diskusi kelompok, tanya jawab, dan wawancara. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, siap menghadapi tantangan di bidang pendidikan inklusi yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video praktik pembelajaran mata kuliah pendidikan inklusi berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini lagi ya, Nanda sekalian. Terima kasih banyak. Saya lihat-lihat ini sepertinya komplit ya yang hadir. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik, saya mulai dengan presensi dulu ya. Semuanya sudah masuk di Syam oke di LMS kita? Oke, kalau begitu. Sudah presensi hadir? Oke.
Baik, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita bicara tentang PPI ya. Kita mendiskusikan tentang program individual kalau tidak salah ya. Oke, ada di sini yang mau menjelaskan mungkin sedikit tentang PPI? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya pahami itu PPI program pembelajaran individual Ya. yang bertujuan untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih banyak. Boleh diberi aplaus dulu untuk teman kita? Jadi saya tekankan kembali teman-teman sekalian bahwa PPI itu adalah program pengajaran individual. Jadi program ini diberikan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi. Nah, kebutuhannya apa? Kemudian jangka pendek kira-kira anak kita akan mencapai pembelajarannya di mana? Kemudian jangka panjangnya kira-kira seperti apa? Begitu ya? Sudah mulai mengingat? Ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang hal yang lebih krusial lagi berhubungan dengan PPI tadi, yaitu kolaborasi kerja atau disebut dengan kolaborasi dalam pendidikan inklusi atau di sekolah inklusi. Nah, Anda sekalian, kalau kita perhatikan bahwa di sekolah inklusi itu ada orang-orang ya, jadi sumber dayanya. Sumber daya yang ada di sekolah itu kan bermacam-macam ya, mulai dari guru, terus apa lagi? Murid, betul. Staff, apa lagi? Kepala sekolah, betul. Nah, untuk mengantarkan pemahaman kita nonton dulu video berikut ya. Oke, berdasarkan dengan video tadi, kira-kira kita sudah dapat gambaran ya bahwa kolaborasi di dalam sekolah pendidikan inklusi itu atau sekolah inklusi atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini penting. Tadi ada beberapa orang yang harus berkolaborasi. Pertama adalah kepala sekolahnya tentu ya, yang akan mengambil kebijakan, kemudian regulasi-regulasi, kemudian ada guru yang harus melaksanakan pembelajaran. Nah, guru ini yang menjadi banyak masalah teman-teman sekalian. Masalahnya adalah kalau di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ada guru yang reguler pada umumnya, kemudian ada juga GPK istilahnya atau guru pendidikan khusus. Ada yang tahu guru pendidikan khusus kira-kira tugasnya apa ya? Saya Pak. Oke, silakan. Yang saya tahu itu guru GPK itu singkatan dari guru pendamping khusus. Backgroundnya itu dari pendidikan khusus langsung. Betul. Mengajar untuk di sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Iya, betul. Oke, boleh diberi aplaus dulu untuk teman kita. Jadi tepat sekali ya Ananda sekalian bahwa di dalam sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu atau sekolah inklusi itu perlu yang namanya kolaborasi. Kalau kita perhatikan di dalam PPT ini, kolaborasi ini adalah bentuk kerjasama yang strategis. Mohon dipahami, bentuk kerjasama yang strategis itu pemaknaannya adalah bukan hanya sekedar bekerja bersama-sama tetapi menelurkan tujuan yang sama. Kemudian kolaborasi ini juga dilakukan antara berbagai pemangku kepentingan. Siapa itu pemangku kepentingan? Ada kepala sekolah, ya, kemudian wakase kurikulum dan seterusnya. Kemudian tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif dan inklusif. Jadi kalau tidak ada pemangku kepentingan, berarti nanti kepentingan untuk anak-anak kita di dalam sekolah juga tidak akan komprehensif layanannya. Begitu ya? Nah, sumber daya yang dimaksud di dalam kolaborasi ini adalah guru yang reguler pada umumnya, kemudian GPK, guru pendidikan khusus atau guru pendamping khusus, kemudian ada siswanya tentu, kemudian ada orang tua, jangan sampai tertinggal ini orang tuanya. Kemudian ada staf atau tenaga pendidikan seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kemudian ada komunitas-komunitas yang mungkin menjadi pemerhati bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada instansi-instansi yang terkait. Boleh jadi ada juga tenaga-tenaga profesional, teman-teman sekalian. Contohnya ada dokter anak, kemudian ada juga psikolog, kemudian ada juga tenaga-tenaga kesehatan atau tenaga sosial, kemudian ada terapis, dan
teman-teman yang lain yang mungkin akan menjadi teman pemerhati kita bagi adik-adik kita yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kolaborasi yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Oke, yang pertama adalah menjamin pelayanan pendidikan yang komprehensif untuk semua siswa. Jadi semua yang menjadi siswa di sekolah itu harus terjamin layanannya. Kemudian yang kedua adalah mendukung pencapaian kebutuhan individual. Seperti yang minggu lalu kita pelajari, disebut dengan PPT, bahwa setiap anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga adalah mengurangi beban guru. Gitu ya, karena banyak sekolah-sekolah yang mengeluh kalau gurunya ini memiliki pekerjaan lebih dari satu, padahal pekerjaan utamanya itu hanya satu, gitu ya. Nah, selain dari sumber daya yang ada di sekolah ini, maka ada juga sumber daya di luar dari sekolah. Biasanya yang disebut dengan LSM yang biasanya menjadi pelopor untuk mendampingi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada dunia usaha, dunia industri. Jadi mereka juga memiliki andil kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah ada membangun dukungan awareness bagi orang tua. Kemudian membangun social control. Social control ini bisa berasal dari guru, bisa juga berasal dari komunitas ataupun orang tua. Gitu ya. Kemudian dukungan yang lain yang bisa diberikan adalah perlindungan hukum, kemudian perlibatan kesepakatan kerja dan UMKM, kemudian perlibatan kegiatan pada masyarakat masing-masing, kemudian pelatihan sigap bencana bagi PDBK. Nah, dukungan-dukungan di luar dari sekolah ini juga wajib ya diberikan kepada anak-anak kita yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Baik, selanjutnya dukungan teman sebaya. Kalau di sekolah inklusi itu harusnya ada teman sebaya. Kenapa? Karena mereka biasanya lebih aware terhadap teman-temannya. Mereka lebih terbuka kalau berbicara hal-hal yang mungkin menurut mereka lebih sensitif, gitu ya. Mereka butuh teman sebaya. Yang kedua adalah konseling sebaya, di mana teman-teman tutor ini atau teman konselor sebaya ini bisa menjaga privasinya, kemudian membantu baik dukungan sifatnya mungkin yang kognitif, atau mungkin sifatnya relasional. Nah, kemudian ada kerja kelompok, kemudian ada kegiatan ekskul, dan ada dukungan mental atau psikososial bagi anak berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, Ananda sekalian, ada hal yang harus kita diskusikan mulai dari sekarang, ya. Saya akan menyajikan satu isu permasalahan yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, dan ini biasanya marak terjadi di sekolah-sekolah, ya. Tapi sebelumnya saya mau bagi menjadi 4 kelompok dulu. Boleh berhitung ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 4. Saya hitung saja ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Nanti teman-teman ingat kelompoknya ya, nanti akan berdiskusi mengenai isu yang saya bacakan. Oke, silakan perhatikan isu yang saya bacakan. Sebuah sekolah inklusi menghadapi kendala karena guru reguler merasa tugas guru pendamping khususnya pekerjaannya tumpang tindih, mulai dari perencanaan kurikulum sampai dengan PPI. Di sisi lain, orang tua anak berkebutuhan khusus ini merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan program pengajaran individual yang ada di sekolah. Padahal orang tua ingin aktif berpartisipasi. Kondisi selanjutnya adalah ada juga komunitas lokal yang ingin membantu, namun tidak tahu harus mulai dari mana dan harus berkomunikasi dengan siapa terlebih dahulu. Bagaimana kira-kira teman-teman menganalisis situasi ini di sekolah ini? Apakah teman-teman sepakat karena di isu ini ada yang mengatakan sebaiknya anak berkebutuhan khusus ini tidak perlu diterima di sekolah tersebut, tapi ada juga yang perlu diterima, perlu dengan tidak perlu. Artinya ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, dari teman-teman kelompok silakan didiskusikan. Waktu yang saya berikan kurang lebih 10 menit saja untuk mendiskusikan kira-kira mengambil keputusan yang mana. Siap?
Oke, mulai dari sekarang silahkan diskusinya. Jadi bagus nih kayaknya tuh kolaborasi. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang nanti masing-masing dari kelompok kita boleh menunjuk satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi analisis tadi ya. Oke, kita mulai dari kelompok satu dulu. Silakan yang mau mewakili. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, setelah diskusi, menurut kelompok kami itu salah satu cara terbaiknya adalah membentuk tim kolaborasi multidisiplin yang pertemuannya itu tiap pekan, supaya masing-masing pihak bisa mengetahui tugasnya agar guru pendamping khusus dengan guru reguler itu tugasnya tidak tumpang tindih. Oke, good. Boleh diberi aplaus untuk kelompok satu. Cukup komprehensif ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Ada yang mau mewakilkan? Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi kami kelompok 2, kami kurang setuju dengan kelompok 1. Adapun kurang setujunya kami itu ada pada pertemuan yang dikatakan oleh kelompok 1, karena menurut kami pertemuan-pertemuan tersebut akan membebani guru GPK dan guru. Kemudian kenapa tidak melakukan pertemuan yang lebih fleksibel dan fokus pada kasus tersebut? Selain itu, bukan hanya dilaksanakan pertemuan di antara staf-staf dan lingkungan yang ada dalam sekolah, tapi perlu juga melibatkan orang tua. Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak, bahwa salah satu sumber daya dalam kolaborasi dalam sekolah yaitu salah satunya orang tua. Jadi perlu dilibatkan orang tua dalam pertemuan tersebut. Tetapi mungkin ada pertimbangan bahwa pertemuan yang melibatkan orang tua itu diadakan dalam bentuk digital platform yang tidak mengharuskan orang tua datang hadir ya? Fisik. Iya. Mungkin itu saja dari kami. Kami kembalikan. Terima kasih. Oke, boleh diberi aplaus kepada kelompok kedua. Nah, teman-teman sekalian, ternyata sudah ada 2 kelompok dan memiliki pendirian masing-masing ya. Ada yang sepertinya pro dengan kondisi tadi, kemudian ada juga yang kontra dengan pertimbangan masing-masing. Tadi dengan berbagai background latar belakang pernyataan yang sepertinya semuanya memiliki makna yang kuat ya, cukup mendalam. Kita coba perhatikan apakah kelompok 3 dan kelompok 4 pro dan kontra. Mari kita dengarkan kelompok 3. Ada yang mau mewakili? Oke, silakan. Baik Bapak, izin berdasarkan dari apa yang telah kami diskusikan dan coba kita bidas dari apa yang telah dibahas oleh kelompok 2 tadi, bahwa kami menyatakan ketidaksetujuan kami dengan anggapan kontra yang dinyatakan oleh kelompok 2, terutama dalam pernyataan mereka yang tidak mengharuskan atau mewajibkan orang tua sebagai orang yang paling dekat pada siswa untuk datang secara langsung ke sekolah untuk melaksanakan diskusi bersama. Kita ketahui bersama bahwa kolaborasi dalam sebuah pendidikan inklusif itu penting. Karena dengan kolaborasi semua pihak bisa bersatu padu, menyatukan pendapat, menyatukan aspirasi, menyatukan pemikiran, guna terbentuknya lingkungan yang tidak hanya sehat untuk peserta didiknya, tapi sehat untuk semua pihak yang dilibatkan sana. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kelompok 3. Boleh diberi aplaus kelompok 3. Oke, sekarang kita ke kelompok terakhir. Apakah pro atau kontra ya? Boleh kelompok 4, ada yang mau mewakili? Oke, silahkan. Ya baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 di sini merasa bahwa kami sepertinya kontra dengan pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kami sendiri lebih pro ke kelompok 2. Mengapa? Karena di sini menurut kami yang paling penting itu adalah fleksibilitas. Kenapa fleksibilitas? Karena di sini kita melihat bagaimana cara dari guru-guru GPK selama ini itu bekerja. Apalagi di sini GPK itu melakukan mobilitas tidak hanya satu sekolah, tapi dari berbagai sekolah. Oleh karena itu di sini dibutuhkan adanya keseimbangan antara struktural dan fleksibilitas itu sendiri. Sehingga kalau dari kelompok kami sendiri, kami memberikan salah satu saran di mana baiknya bahwa kita bisa menunjuk salah satu orang tua untuk dijadikan sebagai koordinator untuk menghadapi masalah ini. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, boleh diberi aplaus kelompok 4. Teman-teman sekalian,
di sini kita berada pada dua pilihan ya, ada yang pro dengan ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung hadirnya atau terjadinya masalah tadi gitu ya. Tetapi walau bagaimanapun seharusnya kita berada pada kondisi yang pro terhadap pembelajaran yang inklusif gitu ya, apapun yang terjadi, karena pada dasarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu wajib diterima di sekolah-sekolah yang menganut atau yang biasa ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Dengan catatan bahwa sekolah tersebut sumber dayanya sudah memadai, gitu ya. Kalau memang ada sekolah yang belum memadai, boleh dengan pelan-pelan menyampaikan kepada orang tua bahwa kami tidak bisa menerima sementara waktu, begitu ya. Sampai dengan kami siap dan menerima anak berkebutuhan khusus untuk diberikan layanan, begitu ya. Nah, Ananda sekalian, ini baru kasus yang saudara Ananda dapati. Nanti di lapangan akan lebih banyak masalah-masalah lagi mungkin ya, tapi gambaran utamanya adalah kita harusnya mengingat bahwa kolaborasi di dalam pendidikan inklusi itu sangat penting. Intinya di dalam sekolah inklusi harus sama-sama saling berkomunikasi agar terjalin kolaborasi yang efektif, gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, boleh angkat tangan ya. Ada yang sepakat kalau sekolah ini menutup akses untuk teman-teman berkebutuhan khusus atau tidak? Silakan angkat tangan yang sepakat untuk menutup akses anak berkebutuhan khusus di sekolah. 3, 2, 1. Tidak ada? Kalau yang sepakat tetap dilanjutkan dengan berbagai perbaikan, silakan. 3, 2, 1. Oke, rasanya dari hati nurani kita sama-sama mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk sekolah di sekolah-sekolah manapun ya. Oke, baik, Ananda sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam aktivitas kita hari ini akan ada tambahannya, yaitu di LMS kita di Syam-Oke. Silahkan diperhatikan untuk pertemuan 9, yaitu kolaborasi di sekolah pendidikan inklusi ya. Silahkan dicek, nanti akan ada tugas individual dalam bentuk resume, kemudian ada juga kuis yang harus diselesaikan sebagai evaluasi untuk hari ini. Baik. Kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita di hari ini, Ananda. Mungkin sebelum kita berpisah, ada di antara kita yang mau memberikan kesimpulan pertemuan hari ini, silahkan. Oke, silahkan. Baik Pak, dari pertemuan yang kali ini, saya kira saya kembali melihat catatan saya bahwasanya kolaborasi yang efektif itu membutuhkan pemahaman peran dari masing-masing elemen yang terlibat dalam kolaborasi sekolah inklusi ini atau pendidikan inklusi ini. Yeah. Nah, beberapa nilai yang harus kita perhatikan adalah, pertama itu adalah komunikasi terbuka, kemudian saling percaya dan komitmen untuk mencapai tujuan dari inklusi, termasuk tadi untuk komunikasi, kemudian kolaborasi dan melibatkan berbagai elemen. Seperti itu Pak. Oke, boleh, terima kasih banyak. Boleh diberi aplaus untuk teman kita. Luar biasa. Sebelumnya kita coba dicek di LMS Syam-Oke sekarang. Saya menyematkan quizzes untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Boleh dicek? Oke, kita mulai dengan quizzes ya. Itu soalnya. Oke, waktunya sudah habis dan kita sudah menemukan pemenangnya. Atau yang mempunyai jawaban semuanya benar. Selamat kepada Intan, boleh diberi aplaus. Kemudian ada Iren dan Muhammad Arif ya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, minggu depan kita akan membahas tentang proyeksi layanan pendidikan inklusi. Ya, silakan dicari mungkin referensinya yang sudah ada di Syam-Oke atau mencari referensi-referensi lain yang bisa mendukung teman-teman nantinya. Terima kasih banyak hari ini Ananda sekalian. Marilah kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi pada jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.